فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Mukminin rahimakumullah, saudara hamba Al-Fakir, izinkan saya Ahmad Nawawi, seorang murid Al-Fakir ilallah, menyampaikan tausiah. Semoga tausiah singkat di khutbah ini bisa membuat petunjuk jalan, insyaallah kita semua wafat husnul khotimah. Kaum mukminin rahimakumullah, tidak lama lagi hari-hari kita akan bertemu dengan malaikat maut, malaikat Israil. Itu sesuatu yang pasti. Karena itu, di antara sekian banyak cara husnul khotimah, janganlah kita pernah takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah. Sakit itu resiko orang hidup, meninggal dunia resiko orang yang hidup. Semuanya terjadi, itulah silih gantinya hidup. Tapi yang harus kita khawatirkan adalah jangan sampai hidup kita sekedar makan dan minum saja, tapi tidak ada manfaat hidup ini. Semoga Allah jadikan kita adalah hamba-hamba Allah, walaupun sedikit kita punya peran untuk izzul Islam wal muslimin, sebagai pemain peradaban dunia di suatu saat. Karena insya Allah di akhir-akhir zaman, menurut hadis Rasulullah SAW, umat Islam akan leading, pemimpin peradaban dunia, sehingga dunia ini menjadi adil seadil-adilnya, insya Allah. Mukminin rahimakumullah, di khutbah singkat ini izinkan khatib membawakan dua kitab. Yang pertama Sahih Muslim jilid yang keempat, yang kedua suatu buku sejarah yang monumental. Ini dua jilid. Jilid pertama judulnya Api Sejarah, karya Profesor Mansur Suryanegara. Mukminin rahimakumullah, ayat Al-Quran yang sering dibaca oleh khatib, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan harfu nida Allah memanggil orang-orang spesial, insya Allah kitalah di dalamnya. Apa panggilannya? Allah begitu sayangnya agar hidup kamu merdeka, jangan pernah kamu takut kepada siapapun kecuali takutlah kepadaku. Karena ciri merdeka sesungguhnya adalah ketika akidah kita lurus, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itulah kemerdekaan sesungguhnya. Dan memang dalam fakta sejarah, ketika Nabi Muhammad membuat Futuh Mekah, Fathu Mekah, dikibarkanlah bendera liwa bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika itu Abu Sufyan menjadi muslim. Dan ternyata meskipun Abu Sufyan adalah pemeluk Islam yang terakhir termasuk dari kalangan sahabat Nabi, tapi setelah itu beliau sangat berjasa melahirkan seorang putra bernama Muawiyah bin Abu Sufyan yang memunculkan babak pertama dari Mulkan Adhan, masa kerajaan-kerajaan Islam dari Bani Umayyah. Masya Allah. Dan ternyata Islam membebaskan dunia dari masa Nabi sampai dengan masa Mulkan Adhan, 3 periode selama lebih dari 12 abad umat Islam memimpin dunia. Masya Allah, sesungguhnya dunia berterima kasih kepada Islam. Mukminin rahimakumullah, ternyata bendera Rasul tidak hanya liwa dan royah. Ada satu negeri yang sesungguhnya dititipkan oleh sahabat-sahabat Rasul, yaitu bendera dengan berwarna al-ahmar wal abyad. Bisa dicek di dalam hadis Muslim
juz yang keempat, halaman 171 di dalam Babul Fitan. Dijelaskan di situ bahwa aku dilipatkan bumi dan aku bisa melihat masyariqaha wa magharibaha, barat dan timur. Lalu umatku nanti akan memegang dunia dan umatku tidak bisa dibinasakan dengan bencana besar sekalipun. Umatku tidak bisa binasa lantaran diserang oleh musuh-musuh manapun, kecuali umatku binasa ketika satu dengan yang lainnya saling serang menyerang. Jika persatuan umat pecah, itulah kunci umat akan berantakan. Kaum mukminin rahimakumullah, u'titu al-kanzain, aku diberi dua pusaka, al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Tidak ada di negeri Islam manapun kecuali Nusantara. Sejak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi, pembawa Islam masuk ke negeri ini sudah memperkenalkan pusaka merah dan putih. Ternyata merah putih itulah akibatnya di abad-abad yang ke-17 kaum mukminin bersatu melawan penjajahan yang begitu lama. Masya Allah. Jadi merah putih itu sebenarnya simbol perlawanan terhadap penjajahan apapun, apakah penadahan budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Tidak ada agama sehebat Islam. Mukminin rahimakumullah, wajar ulama dulu memberikan awal-awal dalam muqaddimah undang-undang dasar kita yang dikenal dengan Jakarta Charter, Piagam Jakarta, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Merah putih sebenarnya simbol umat Islam dan para ulama, para santri untuk mempertahankan kemerdekaan. Jangan pernah negeri ini dijajah dengan jajahan apapun. Itu sesungguhnya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang merdeka, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di awal khutbah khatib sampaikan, jadilah kita orang yang merdeka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apa ciri merdeka itu? Ketika Futuh Mekah, turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kebebasan, kemerdekaan, Fathu Mekah. Apa cirinya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau ya Muhammad melihat manusia masuk Islam dengan sukacita, berduyun-duyun. Jadi minimal ingin mengetahui merdeka itu apabila masjid penuh dengan jamaah, apabila kajian-kajian Islam itu merebak di masjid-masjid, di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah. Jika anak kita hobinya membaca Al-Quran, jangankan di waktu balik, anak-anak yang menjadi merdeka nanti, insya Allah ketika sang anak pun
belum balik sudah dilatih oleh ayah ibunya orang yang merdeka. Apa itu? Dilatih sholat malam, sholat tahajud, sebagaimana Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, sang pembebas Konstantinopel, sejak kecil sudah dilatih sholat tahajud. Dan di usia 7 tahun Al-Fatih hafal Quran 30 juz. Di usia remaja Al-Fatih sudah menguasai 7 bahasa dunia. Di usia 21 tahun Al-Fatih membuktikan sebagaimana yang disabdakan Rasul 800 tahun yang silam. La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Sungguh benar-benar dengan lamul juhud nun taukid sakinah bahwa benar-benar Konstantinopel akan dibebaskan, dimerdekakan, bukan dijajah lagi. Dan sebaik-baik panglima adalah panglima yang memimpin pasukannya, dan sebaik-baik serdadu yang bersamanya. Masya Allah, Al-Fatih di usia 21 tahun, sang remaja sudah mampu menjadi leader terbaik. Dan ternyata kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan terkuat ketika itu. Mukminin rahimakumullah. Jadilah kita orang merdeka. Mari kita lihat ciri merdeka, yaitu biasakan di rumah sholat malam. Biasakan anak-anak kita cinta Quran. Insya Allah anak-anak generasi terbaik nanti adalah mereka yang terjujur, merasa bersalah meskipun sedikit bohongnya. Pemimpin terbaik yang membuat merdeka hidup ini apabila sang pemimpin itu adalah turi teladan yang terbaik, menjadi guru yang digugu dan yang ditiru, yang terdepan dalam kejujurannya. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang meskipun badannya di dunia tapi jiwa sudah di akhirat. Itulah ahli Quran, itulah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sematkan diri kita. Esok akan bertemu dengan malaikat Israel sebelum wafat. Mari kita berperan minimal untuk keluarga kita. Agar apa? Keluarga kita semuanya keluarga ahli Quran. Insya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam.